Halo para penggemar dan sahabat Suyanto.id, kita ketemu lagi saat ini di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Pagi ini kita bersyukur bisa ketemu dengan Bapak Dr. Praptono, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. Selamat pagi Pak Praptono. Selamat pagi Prof. Suyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Nah, Pak Direktur, ini yang namanya formasi P3K. Ini pusat sudah menyediakan 1,2 juta ya. Dan 1 juta. Oh, 1 juta saja. Ya, pusat sudah menyediakan 1 juta formasi dan tentu saja formasi di daerah-daerah tergantung pada pimpinan daerah masing-masing, tergantung pada bupati dan wali kota apakah dia memang bersemangat untuk menggolkan bahwa semua guru honorer yang ada di daerahnya itu menjadi ASN skema P3K. Ini bagaimana Pak Direktur? Tolong diberi penjelasan supaya para guru honorer itu menjadi lebih tenang dan berbahagia. Silakan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk pemirsa di suyanto.id. Jadi rekrutmen honorer menjadi P3K ini bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Anwar Makarim, bahwa pembiayaan yang digunakan untuk proses seleksi sampai pada gaji untuk honorer yang lolos atau yang terekrut dengan skema P3K ini sudah dijamin, sudah disiapkan melalui dana APBN. Dan melihat formasi yang dibutuhkan di satuan pendidikan negeri, maka sudah disampaikan bahwa Kemendikbud itu butuh untuk mengangkat, mengisi formasi itu dengan jumlah 1 juta. Tetapi sesuai dengan skema di dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan pegawai, termasuk dalam hal ini guru, bahwa yang menjadi pejabat pembina kepegawaian untuk di jenjang SD, PAUD, SMP itu adalah para bupati dan wali kota. Sedangkan untuk SMA dan SMK dan SLB itu adalah para gubernur. Sehingga formasi hanya bisa diproses kalau itu diajukan oleh para pimpinan daerah. Dan 1 juta yang dialokasikan oleh Kemendikbud itu tidak akan berarti, tidak akan bisa digunakan kalau formasi tidak diajukan oleh para bupati, gubernur, dan wali kota. Dan itulah yang sampai kemarin itu didorong betul para gubernur, bupati dan wali kota untuk mengajukan formasinya. Dan sampai di angka yang terakhir, Pak Suyanto, ini angkanya di sekitar 500.000. Jadi sekitar 50 sekian persen yang dimanfaatkan oleh para pimpinan daerah. Ya, luar biasa. Itu artinya masih sangat longgar sekali formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat. Sehingga bupati, wali kota, gubernur itu harus memanfaatkan menjadi lebih baik lagi. Apa kira-kira Pak Direktur hambatan pemerintah daerah untuk tidak ataupun untuk mengajukan guru-guru honorer menjadi ASN skema P3K itu? Apakah terkait dengan anggaran APBD mereka ya kira-kira? Apa yang terjadi? Ya, dari diskusi yang masuk ke tim di GTK ini Pak Suyanto, bahwa beberapa daerah itu tidak mengajukan sesuai dengan formasi yang data yang kita berikan, meskipun gaji sudah ditanggung dengan dana APBN, mereka mengkhawatirkan kemampuan keuangan daerah, karena memang di beberapa daerah ini kan ada tunjangan-tunjangan yang harus diberikan. Seperti tunjangan kemahalan, kemudian tunjangan daerah yang lain, dan ini yang sepertinya menjadi alasan di daerah untuk tidak bisa mengajukan sejumlah formasi yang kita siapkan di pusat. Oh ya, itu ya alasannya. Tapi sebetulnya menurut Dapodik
pemerintah pusat kan punya data berapa honorer di pemerintah daerah baik di tingkat bupati wali kota maupun di gubernur. Ada juga kan, sehingga tinggal pemerintah pusat itu memberikan list, ini loh daftar honorer yang ada di daerah sampean semua. Kira-kira begitu enggak Pak Direktur? Sudah, itu sudah dilakukan oleh tim GTK Pak Suyanto, bahwa di awal Desember itu sudah dilakukan rapat koordinasi yang melibatkan tim GTK, kemudian mengundang dari daerah, Dinas Pendidikan, dan juga BKD. Nah, kami yang di pusat juga menghadirkan dari BKN. Nah, di dalam rapat koordinasi di regional itulah sudah disampaikan, ini data di Kemendikbud berdasarkan Dapodik, dan itu silakan untuk diverifikasi, diverval, dan dijadikan dasar pertimbangan dari setiap daerah untuk mengajukan informasinya. Sudah dilakukan. Ya, oke. Mungkin nggak daerah, misalkan aja, punya keinginan tersendiri, tidak menggunakan data Dapodik, sehingga dia mengusulkan orang selain yang ada dalam Dapodik, mungkin nggak kira-kira ya? Ini yang diajukan di dalam formasi belum menyebut orang, belum menyebut secara eksplisit, tetapi hanya jumlah, angka-angkanya saja. Di satuan pendidikan mana, di berapa jumlahnya, dan peserta itu di dalam skema yang kita ajukan, mereka tidak memilih satuan pendidikan, tetapi mereka memilih kabupaten atau kotanya. Oh, ya. Jadi nama belum ada, kemudian satuan pendidikan di mana belum ada, yang penting daerah baru mengusulkan jumlah itu ya, yang saat sekarang ini. Nama ada tapi tidak kita publiskan nama satuan pendidikannya. Jadi peserta itu tidak memilih di sekolah mana, tidak, tetapi nanti hanya memilih kabupaten kotanya. Oh, oke. Sehingga nanti kewenangan untuk menempatkan itu pemerintah pusat atau daerah itu nanti? Kita sudah ada skemanya, Prof. Yanto, untuk bagaimana nanti penempatan, misalnya memprioritaskan honorer asal yang mereka tempat bertugas, itu bagian dari yang kriteria yang dipakai. Jadi selama ini sekolah-sekolah swasta yang khawatir bahwa gurunya setelah P3K kemudian pindah ke tempat lain, itu tidak bakal terjadi ya Pak Direktur? Karena honorer ini akan ditempatkan di sekolah-sekolah negeri untuk rekrutmen 2021 ini, maka mereka yang mengajar di sekolah swasta pasti akan pindah tugas kalau dia diterima. Tetapi honorer yang ada di sekolah negeri, kalau dia lolos passing grade, maka jangan khawatir, dia tidak akan pindah ke sekolah yang lain. Jadi yang harus diperjuangkan oleh para honorer ini adalah untuk lolos di dalam passing grade. Gitu. Karena dia akan prioritas untuk penempatan di situ, Prof. Oh ya, jadi ini memang P3K ini prioritasnya adalah untuk sekolah negeri. Yang dari swasta itu juga tentu akan digunakan untuk sekolah negeri. Tidak adakah dalam jangka panjang untuk berpikir seperti zaman dulu, guru DPK, guru diperbantukan. Kalau misalkan banyak sekolah swasta gurunya masuk ke P3K, ini kan juga terjadi masalah untuk pembelajaran di swasta. Sudah dipikirkan belum itu ya? Betul, Prof. Suyanto, dan ini sudah jadi diskusi termasuk juga di Komisi 10, termasuk juga dialog dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta, dari lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan swasta. Usulan itu sudah masuk dan tentu sudah dipertimbangkan di Kemendikbud, cuman memang kapan akan dijalankan. Yang dapat saya sampaikan bahwa di 2021 ini formasi yang dibuka untuk rekrutmen honorer menjadi P3K ini adalah formasi untuk pemenuhan kebutuhan guru di sekolah-sekolah negeri. Ya, mungkin kalau sekolah negeri sudah terpenuhi semua, maka sekolah swasta bisa saja mendapatkan bantuan pemerintah untuk di DPK-kan beberapa guru negerinya. Nah, beralih ke persoalan berikutnya, Pak Direktur. Ini para guru sudah ada yang mengatakan bahwa mereka nggak suka menghadapi tes.
sukanya dia memang dijadikan ASN P3K. Gimana ini caranya mengatasi? Apa persiapan dari direktorat sampean itu? Ya. Jadi gini, Prof. Suyanto, saya ingin sampaikan bahwa mengikuti seleksi di dalam penerimaan pegawai pemerintah ASN itu adalah undang-undang. Jadi ini harus dijalankan. Nah, jadi undang-undangnya memang bilang untuk menjadi ASN itu harus seleksi. Yang kedua, para honorer untuk menjadi P3K itu yang perlu disiapkan adalah untuk lolos di dalam proses seleksinya, passing grade-nya. Ya, ya. Karena apa? Karena kebijakan untuk merekrut pegawai ASN, baik PNS maupun P3K, sejatinya adalah dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, betul. Jadi kita perlu dengan seleksi ini adalah merekrut orang-orang yang profesional, orang-orang yang kompetensi. Sehingga memang dorongan yang ingin kita berikan adalah, ayo para guru honorer kita siapkan diri, belajar dengan tekun agar passing grade di dalam rekrutmen ASN menjadi dengan kategori P3K ini bisa kita capai. Nah, dalam konteks itulah, maka yang dilakukan oleh Kemendikbud tidak menurunkan passing grade atau apalagi akan menghilangkan seleksi. Karena kalau itu kita lakukan, maka itu tidak akan meningkatkan mutu pendidikan kita. Yang kita fasilitasi adalah para honorer ini bisa belajar bagaimana agar kemudian dia bisa lolos di dalam passing grade. Kami di Ditjen GTK sudah menyiapkan konten dan insya Allah di awal Maret konten untuk penyiapan ujian seleksi honorer di kategori P3K ini sudah bisa diakses ke publik. Insya Allah di awal Maret. Ya bagus, saya setuju dengan skema Ditjen GTK itu, karena kita kan tidak bisa membuat guru semua masuk ke dunia pendidikan, padahal kita harus menyiapkan siswa kita di tahun 2035 itu merupakan generasi emas akibat dari bonus demografi. Nah kalau gurunya itu semua masuk seperti beli kucing dalam karung, ini saya kira juga tidak elok itu. Anak-anak yang akan jadi korban. Ya, dididik oleh guru yang tidak profesional, nah itu akan jadi korban. Itu konten-konten yang akan digunakan untuk latihan para guru honorer itu nanti ditaruh di dalam website Direktorat Jenderal GTK ya Pak Deden? Betul, di portal Guru Belajar dan Berbagi. Dan kami akan menyiapkan model-model untuk latihan itu semirip mungkin dengan ujiannya, tapi bukan berarti sama. Semirip mungkin, seperti tes TOEFL. Ya, semirip mungkin. Latihannya secara psikologis dapat. Ya, analog lah, analog. Jadi, tapi bukan berarti bocoran itu ya. Ya, tidak. Ya, oke lah. Saya kira para guru honorer dan calon peserta tes P3K, saya kira jalannya sudah kelihatan. Tidak akan ada afirmasi karena guru selalu mengatakan, guru honorer mengatakan afirmasi karena mereka mengandalkan sudah bekerja lama. Dan kalau dia dibandingkan dengan pendatang baru, tentu mereka kalah. Nah, perasaan itu kan tidak harus terjadi ya Pak Direktur? Tidak, karena guru honorer itu dia tidak akan bersaing dengan orang lain. Dia akan bersaing dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan passing grade, minimal passing grade. Oke, ya. Passing grade-nya itu berdasar apa ya? Kriteria reference atau non reference? Sudah ditentukan kriteria ya itu? Ya, jadi nanti dari tes yang dikembangkan, diuji coba, maka akan ditetapkan passing grade-nya. Ya, Jadi kalau guru honorer lolos passing grade, dia selesai urusan dia. Dia pasti akan terekrut dan mendapatkan penempatan di tempat dia mengajar. Oh ya, oke lah. Ya. Saya kira begitulah para pemirsa dan sahabat Suyanto.id, penjelasan dari Pak Direktur Pembinaan Guru, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal GTK. Saya kira segalanya sudah terang benderang dan mudah-mudahan
skema untuk bisa masuk ke portal latihan tes itu, ini kan tidak sulit-sulit, semua orang bisa saya kira ya Pak Direktur. Bisa, selama punya akun SIM PKB bisa. Akun apa namanya? SIM PKB. Oh, itu yang harus daftar ya prosesnya? Enggak, semua guru sudah punya, Prof. Semua guru yang terdaftar di Dapodik pasti punya akun SIM PKB. Ya oke lah, saya kira persoalannya tinggal melek komputer atau tidak. Nah, ya. Terima kasih Pak Direktur atas informasinya. Insya Allah ini menginspirasi para guru yang takut tes sehingga akan berani mencoba dan berani bersaing dengan dirinya sendiri. Tadi dikatakan Pak Direktur bukan bersaing dengan orang lain. Terima kasih. Nanti informasi yang lebih dekat dengan Maret nanti kita bagi di sini juga Pak Direktur ya, bisa ya? Ya, insya Allah Prof. Ya oke. Oleh karena itu kita saatnya berpisah. Mari kita setelah mengerjakan pekerjaan yang satu segera bekerja untuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas.